Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay lagi di channel Jatisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat, guys ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana nih kalian? Udah pada ngopi belum? Kayak Jatisam udah minum 2 gelas guys. Aduh gimana ya kalau misalkan nggak ngopi tuh kayak hidup terasa hampa gitu guys ya. Aduh, kayak Jatisam bahas apa hari ini? Oh ya guys, sebenarnya isu penolakan mie instan ya guys ya. Nih, kayak bisa bahas mie instan dari Indonesia ya guys ya. Ada banyak ya brandnya, ada mie es, ada mie i gitu ya. Ya kayak Sam nggak mau nyebutin merek, tapi yang lagi gempar nih guys di televisi Hong Kong adalah mie Indonesia yang mengandung pestisida ya guys ya. Aduh, kalau mie udah ditolak di Hong Kong, gimana nasib kita yang dikasih mie aja ya guys ya. Udah makan cuma telur sama mie gitu, mie-nya mau di boykot dari Hong Kong. Terus kita makan apa nih guys? Makan tahu aja kak. Makan apa aja deh, yang penting kalian harus bisa jaga diri ya guys ya. Harus sadar tentang kesehatan gitu ya guys ya. Jadi guys, kabarnya tuh kayak gini. Di Taiwan, Singapura itu udah memboikot nih mie Indonesia ya guys ya. Ada satu brand gitu ya, mie es ya. Nah itu tuh diuji bahwa ada kandungan pestisida di dalam bumbunya, mie-nya. Ya pokoknya dalam satu package mie itu mengandung bahan pestisida yang berlebihan. Nah kalau misalkan pestisida itu di atas 50 mg ya guys ya, dan itu tuh udah bahaya banget untuk kesehatan kita. Nah termasuknya itu bisa menimbulkan kanker. Nah sekarang ini lagi digembar-gemborkan nih di TV Hong Kong, di mana majikan-majikan kita udah tahu nih informasi tentang mie Indonesia yang berbahaya. Otomatis dong. Sebenarnya ini juga patut diduga ya guys ya, karena memang orang Hong Kong juga pada suka mie Indonesia loh guys. Jadi digembar-gemborkan di TV Hong Kong bahwa mie Indonesia ini mengandung pestisida yang akan mengakibatkan gengsa itu kanker ya guys ya. Nah otomatis nih kalian harus mengantisipasi nih kalau majikan melarang untuk membeli mie ya guys ya. Menurut kalian gimana? Udahlah kak, nggak apa-apa kak, orang dari dulu juga kita makan mie kok, seleraku. Mie sedap gitu ya, mie Indomie itu kan apa namanya, enak ya guys ya. Terus juga ukurannya juga nggak terlalu banyak, terus juga praktis ya guys ya buat kita yang kerja keras nih di rumah bos, cuma masak mie 3 menit aja udah jadi gitu, yang penting kenyang gitu ya guys ya. Tapi enggak, dengan majikan Hong Kong ini pasti akan protektif banget nih, ngelarang-larang kalian beli mie Indonesia. Nah menurut kalian gimana? Jadi Hong Kong ini mengadakan apa namanya, uji tes di salah satu toko di Lok Fu ya guys ya, dimana di situ dia mengambil sampel mie Indonesia ya guys ya. Dan ternyata benar guys, di dalamnya itu ada pestisida guys. Nah sebenarnya apa namanya, dari penjelasan dari brand tersebut yang di Indonesia itu, kalau mie yang diimpor itu sudah lulus uji BPOM ya guys ya, dimana melalui pengawasan dan ahli gizi ya guys ya. Jadi dibantah nih sama pihak Indonesia, dan ternyata diselusuri ya guys ya, mie yang beredar di luar negeri ya guys ya, itu tuh mereknya sama, tapi itu tuh nggak sama dengan yang beredar di Indonesia katanya guys. Mungkin nggak sih mie Indonesia disabotase ya guys ya? Ya maklum ya guys ya, segala bentuk brand itu kan bisa di apa namanya, dicontoh ya guys ya sama negara tetangga tuh yang suka nyontek-nyontek gitu guys, dan harganya murah gitu ya guys ya. Jadi kalian harus waspada nih, segala bentuk brand yang ada di Hong Kong, contohnya berikut kopi, mie, itu tuh guys beda yang beredar di Indonesia. Jadi rasanya itu mungkin agak sedikit sama ya guys ya, tapi yang membuatnya itu bukan dari orang Indonesia. Kan ngeri nggak sih guys? Ngeri ya. Jadi gimana nih guys solusinya? Ya untuk solusinya ya makan mie sewajarnya aja, 1 minggu 1 kali aja guys, jangan keseringan ya guys ya, karena ini juga nggak baik juga buat apa, takut usus buntu ya guys ya. Makan mie terlalu banyak, kalau misalkan kamu setiap hari makan mie ya bahaya juga, bukan hanya karena larangan dari TV Hong Kong ya guys ya. Jadi buat kalian nih warning, kalau mie Indonesia yang beredar di Hong Kong ini mungkin diduga disabotase ya guys ya, dimana kandungannya itu memang terdapat zat berbahaya. Nah, Hong Kong sendiri belum
mengeluarkan surat larangan peredaran ya guys ya, seperti Taiwan, Singapura itu sudah dilarang itu mie tersebut untuk beredar. Jadi bertonton mie Indonesia itu di stop dulu di Taiwan sama Singapura. Nah, kalau Hong Kong ini baru digembar-gemborkan aja. Bahaya. Gengsa, kanker gitu ya guys ya. Nah, untuk itu nih, menghadapi situasi yang lagi kayak gini, ya kayak sih warningnya ya, jangan terlalu banyak makan mie instan ya guys ya, itu nggak baik buat kesehatan. Karena pestisida ini sebenarnya nggak boleh ada di zat makanan ya guys ya. Jangankan di makanan, kita menghirup aja nih ya, pestisida itu udah bahaya banget. Satu, bisa menimbulkan ejakulasi dini ya guys ya. Terus juga sering bahaya untuk janin ya guys ya. Nah, kalau misalkan hamil tuh guys, sering keguguran. Itu karena kita terlalu sering mengkonsumsi pestisida dalam jangka waktu yang lama ya guys ya. Bayangkan aja, kita makan mie dari kecil ya guys ya, sampai kita umur udah menua baru kita terkena penyakit. Nah, itu pentingnya kita menjaga kesehatan untuk masa depan gitu ya guys ya. Nah, terus pestisida juga bisa menyebabkan yaitu tadi kanker ya guys ya, menyerang ginjal, paru-paru, jantung, semuanya. Jadi intinya sehat, iya boleh makan, tapi jangan terlalu banyak ya, itu aja. Karena ini lagi digembar-gemborkan nih. Jadi nanti kalau majikan kamu ngelarang, Cece, kamu jangan makan itu, bahaya, gengsak. Nah, bagaimana tuh mengantisipasinya? Ya udah, kita makan yang lainnya. Kita makan nasi yang jelas ya guys ya, karena kita itu kerja yang dibutuhkan tenaga ya guys ya. Tenaga itu berarti kita membutuhkan zat besi. Zat besi itu adanya di mana? Di nasi ya guys ya. Jagung, kita makan jagung aja. Jagung mahal kah di Hong Kong? Iya ya guys ya, jagung mahal, kentang juga mahal. Jadi kita makan apa guys? Kasihan juga ya teman-teman kita yang nggak dikasih makan enak sama majikannya. Tetap sabar ya, kalian harus kuat, harus harus bisa menjaga diri meskipun tanpa mie ya guys ya. Makan dog aja deh, ceplok telur ya guys ya, dadar telur sama nasi udah cukup. Oke, ya mungkin ini aja nih berita yang lagi beredar di Hong Kong, kalau mie Indonesia lagi disorot dan diduga mie yang beredar di Indonesia mie Indonesia yang beredar di Hong Kong ini bukan berbeda, maksudnya berbeda dengan yang dijual di Hong Kong gitu ya guys ya. Makanya harganya beda-beda ya guys ya. Ada yang murah, ada yang mahal. Why? Kenapa bisa begitu? Bisnis, money. Iya, kita ini adalah korban dari para pebisnis ya guys ya. Makanya untuk sadar kesehatan sendiri, lebih baik ya kita mengantisipasi untuk kesehatan sendiri dengan tidak mengkonsumsi berlebihan. Sepakat? Oke, mungkin itu aja guys ya. Kalau misalkan majikan yang ngelarang, ya ngegelo aja, diem ya nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu banyak aja, itu intinya. Oke, kalian gimana? Menurut kalian mie Indonesia disabotase oleh pebisnis, dicontek, atau bagaimana? Ya itulah guys. Semakin banyak yang mengkonsumsi, ya pasti akan banyak juga nih yang menyorot ya guys ya. Yang jelas apapun itu, kita jadikan informasi ini sebagai informasi yang bagus untuk kesehatan kita sendiri ya guys ya. Sepakat? Oke, see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.